Oke, Ya. kita akan bahas lebih dalam lagi soal aturan poligami untuk PNS Ya. di lingkungan Pemprov Jakarta ya. Ya balik lagi ya karena ada Pak Said. Maksudnya gimana nih? Iya. Maksudnya karena Pak Said tokoh yang Iya. Tokoh dia, Pak. Saya nggak tahu dia pro atau kontra, tapi nanti kita tanya ya, Pak. Nah, tapi sekarang di Zoom Iya. sudah ada. Kita jumpai Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi. Mbak Siti, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Mbak. pagi, salam sehat untuk semua. Sehat-sehat. Sehat ya, Mbak Siti. Alhamdulillah. Nah, Mbak Siti, ini kan lagi rame ya soal poligami untuk PNS khususnya di lingkungan Pemprov Jakarta, dan isu ini disampaikan juga awalnya oleh PJ Gubernur Pak Teguh. Kalau Bu Siti melihatnya seperti apa? iya, teman-teman coba dibaca ya dan permisa sekalian, Pergub 2 2025 ini judulnya bukan izin poligami, Iya, tapi tata cara pemberian izin perkawinan betul. dan perceraian. Jadi ada 3 isu yang diatur di dalam peraturan gubernur ini. Izin perkawinan, izin beristri lebih dari satu, dan izin perceraian. Yang di dalamnya sebenarnya mengatur mekanisme bagaimana pelaporan perkawinan, kemudian izin poligami, dan izin perceraian. Jadi sebenarnya peraturan gubernur ini bukan hal baru. Iya. Sudah ada dalam Ini PP ya sebelumnya. tidak hanya PP, Oke. tapi ini ada di dalam Undang-Undang Perkawinan. Hmm. Jadi Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 itu menyatakan perkawinan di Indonesia ajasnya adalah monogami. Monogami ya. Tapi Iya. kemudian ada pernyataan ketentuan tentang monogami itu bisa dilakukan poligami gitu ya, beristri lebih dari satu dengan syarat ya. Ada 3 alasan di Undang-Undang Perkawinan itu yang juga sama yang disebutkan di peraturan gubernur gitu ya. Kemudian Undang-Undang Perkawinan ini khusus untuk ASN atau PNS waktu itu diatur di PP 10 tahun 83 yang kemudian dirubah menjadi PP 10 tahun 1990. Yang di lingkungan DKI Jakarta awalnya itu melalui keputusan Gubernur 2799 tahun 2004 dan kemudian sekarang diperbaharui. Nah, yang mungkin harus dilihat sebenarnya isi dari Pergub ini, kalau untuk alasan ya, alasan alasan beristri lebih dari satu atau poligami itu sama dengan Undang-Undang Perkawinan, sama dengan PP 45 tahun 1990 gitu. Yang berbeda itu adalah di mekanisme pemberian izinnya. Di Pergub ini izin itu tidak lagi hanya semata-mata dari atasan ya, tapi ada tim pertimbangan. Nah, kemudian juga ada ketentuan bagaimana pembagian penghasilan antara misalnya atau istri yang sudah diceraikan atau antara pasangan poligami. Yang menurut kami Pergub ini kan upaya untuk mendisiplinkan ya tentang tertib administrasi, tapi tidak bisa menjawab fenomena poligami yang dilakukan secara siri. Kemudian perselingkuhan di kalangan ASN atau perkawinan siri. Mengapa? Karena kalau menurut catatan Komnas Perempuan, poligami itu tidak diawali dengan izin, tapi poligami diawali dengan selingkuh atau diawali dengan kekerasan terhadap istri. Nah, ini yang kemudian terjadi perkawinan poligami siri. Maka ketentuan Pergub Gubernur ini juga sebenarnya kalau teman-teman membaca secara lebih utuh ya di pasal 4 ayat 2-nya, kalau itu perkawinan poligami itu tidak sesuai dengan prosedur ya, itu akan dijatuhkan hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga
Kalau ada alasan meringankan ya itu akan dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan. Intinya eh, Pergub ini mempertegas bahwa poligami itu harus sesuai peraturan perundang-undangan, harus dicatatkan. Kalau itu tidak terjadi, itu adalah peraturan disiplin bagi PNS, bagi ASN, sehingga akan berlaku hukuman disiplin berat. Nah, yang tidak dibahas ini adalah di sini. Kita masih melihat pada oh kok diizinin gitu. Diizinin itu ada ketentuan undang-undang perkawinan. Tapi di sini ditegaskan kalau kamu poligami nggak izin nih, nggak izin atasan, nggak izin istri, nggak ada izin pengadilan, kamu ASN, kamu akan kena hukuman disiplin berat. Itu yang bisa dibaca ya di dalam Pergub ini. Jadi sumbernya itu ada di Undang-Undang Perkawinan. Itu abang-abang dan bapak-bapak sekalian. Izin Bu, mau nanya sedikit nih. Terkait ini kan sebenarnya sudah lama ya. Pergub ini peraturan pemerintah ya. Nah, kemudian diatur oleh Pergub ya kemarin ya. Nomor 2 itu tahun 2025. Nah, ini berdasarkan informasi sih ya dari beberapa wartawan di lapangan nih Bu. Itu ASN di DKI itu kalau ada izin seperti itu artinya kan resmi nih. Selama ini kan abu-abu lah. Nah, kalau ini kan kayaknya resmi nih. Jadi nikah itu harus izin atasan. Jadi kesannya saya di backup nih. Nah, itu gimana tuh ya Bu ya? Karena jadi lebih merasa seperti itu Bu. Ada suara-suara seperti itu sih Bu. Gitu. Sama ini mungkin Bu ya, dengan izin atasan ini artinya juga akan ada transaksional gitu Bu. Iya kan, terhadap izin yang dibuat oleh atasannya gitu. Ya kan, misal Pak Said nih Bu, ya. Ya, misalnya Pak Said Bu, ya. Dia hendak mau menikah nih dalam tanda kutip ya, Pak Said ya. Terus kemudian dia minta izin ke atasannya Bu gitu. Ya udah, izinkanlah gitu, ya kan, dengan embel-embel misalnya apa gitu Bu. Ya kan, nah ini kan juga agak riskan ya Bu. Ada potensi transaksional gitu ya. ya. Ada potensi supaya transaksional. atasannya memberikan izin atau ACC. Betul. Di backup lah ya. Iya. Kalau istilah dari mereka seperti itu gitu loh. Artinya kan ini kan kita undercover lah di bawah ya kan. Nah, gimana Mbak Siti menyikapinya? Iya, jadi izin perkawinan tidak hanya untuk konteks izin poligami ya. ASN yang akan menikah, ASN, TNI, Polri, itu minta izin dulu ke atasannya. Atau kalau bahasa umumnya itu nikah dinas. Kan sebelum nikah, sebelum misalnya ke KUA atau ke gereja ya, itu nikah dinas dulu. Dipastikan misalnya tidak ada halangan perkawinan, terus pasangan yang akan menikah dengan ASN, TNI, Polri itu memahami tugas pasangannya gitu ya, mengetahui hak dan kewajibannya gitu ya. Ada atau tidak ada Pergub itu sudah berlangsung melalui PP 45 1990 ya. Biasanya melalui PKD gitu ya. Atau atasan langsungnya gitu. Nah, itu adalah fungsi pembinaan tanda kutip ya terhadap ASN agar menjadi suri toladan di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, terkait dengan izin beristri lebih dari satu akan menjadi konteks transaksional itu mungkin saja gitu ya. Karena itu misalnya di DKI Jakarta itu dibatasi tidak hanya atasan tapi ada tim pertimbangan. Nah, tim pertimbangan inilah yang menurut kami harus sama-sama dikawal agar tim pertimbangan ini juga dia berisikan orang-orang yang memahami isu perempuan, isu anak gitu ya dan hukum keluarga. Jadi tidak hanya konteks ini ya, tidak hanya konteks perseorangan tapi kelembagaan, tim pertimbangan. Itu sih jadi mengapa ASN kalau mau nikah harus ada izin, mau poligami ada izin, mau bercerai ada izin. Karena bagaimanapun aparatur negara itu harus memberikan contoh yang terbaik dan ada sejumlah misalnya tunjangan istri seperti itu ya. Dan juga yang tak kalah penting Pak Said ya, kalau istri
ASN bercerai gitu ya, atau ya di poligami, itu gajinya itu akan dibagi. Iya. Misalnya kalau bercerai nih ya, kalau dia ada anak, itu sepertiga untuk mantan istri, sepertiga untuk suami, sepertiga untuk ASN laki-laki itu, jika kita bicara laki-laki. Iya, Nah, untuk iya. yang poligami, misalnya setengah untuk istri keluarga istri pertama, setengah untuk keluarga istri kedua. Nah, ini dengan diketahui oleh lembaga, pemotongannya itu bisa dilakukan langsung gitu ya. Tidak perlu menunggu pemberian suami gitu. Nah, itu yang sejauh yang saya baca di Pergub ini. Mhm. Transaksional itu mungkin, karena Ya. itu harus diawasi. Yang menjadi soal sebenarnya bukan yang berizin, tapi yang selingkuh, kemudian poligaminya siri. Ya. Itu yang nggak bisa Oh, dikontrol. itu yang bahaya Bu, benar. Bahaya itu Bu ya. Iya, iya, iya. Nah, Iya, karena yang tersakiti soal ini dua. gimana Mbak Siti? Karena melihat situasinya di lapangan ternyata juga banyak perempuan yang mengajukan cerai, entah itu korban KDRT atau perselingkuhan, juga ternyata sulit untuk mengajukan perceraian ini. Betul, jadi memang ada mekanisme untuk perceraian itu, istri atau suami yang ASN itu mengajukan permohonan izin bercerai. Dan kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, ada kewajiban dari atasan langsung untuk tanda kutip ya, mendamaikan atau menjembatani agar tidak terjadi perceraian gitu, Iya. upaya maksimal. Yang kadang ini memang harus dilihat ya, kalau dia kasus KDRT yang misalnya tidak bisa didamaikan lagi, ya tentunya harus diberikan izin. Mhm. Dan konteks ini yang kemudian kalau ASN, karena saya dulu pengacara ya, kalau di pengadilan, kalau misalnya ASN bercerai, ya dia harus ada diperiksa, misalnya sidang pertama, pekerjaannya apa? Saya ASN misalnya gitu, sudah ada izin dari atasan gitu ya, belum, oke, minta dulu izinnya gitu ya, setelah ada izin baru dilanjutkan misalnya kasus perceraiannya. Itu jadi betul mengapa di kalangan ASN itu harus ada izin perceraian, sekali lagi untuk memastikan anak dan istri yang diceraikan itu mendapatkan haknya, yaitu tadi sepertiga gaji untuk mantan istri, sepertiga gaji untuk untuk anak, dan kalau tidak ada anak, setengah untuk mantan istri. Iya, iya, Iya. iya. Oke. Artinya bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya aturan ini justru cukup ketat ya, memberikan Betul. aturan kepada ASN yang hendak berpoligami. Bukan seperti yang mungkin karena pernyataan awalnya ASN Jakarta boleh berpoligami sehingga akhirnya berkembang liar. Oh, Betul. ini ASN boleh, tapi padahal aturan ini juga cukup rigid, mengatur apa-apa saja ketentuannya dan syarat-syaratnya diperbolehkannya seorang aparatur sipil negara untuk berpoligami. Karena ini kaitannya tentu dengan hak-hak dari perempuan juga yang tidak boleh dilanggar atau dihilangkan atau membuat perempuan terdiskriminasi. Begitu ya, Mbak Siti? Betul. Oke, baik kalau begitu. Mbak Siti, terima kasih Terima sudah kasih, join Mbak di Siti. pagi hari ini. Mbak Siti. Iya, sorry ya, ketemu aku kalian jadi garing ngobrolnya. Enggak. Justru Mbak Siti memberikan pencerahan untuk kami yang ada di sini. Betul, betul. Jadi pesanku ya, perkawinan itu adalah monogami. Kalau Iya. misalnya ada masalah di dalam rumah tangga, selesaikan dulu aja, Iya. baru kemudian Oke, Mas Andri dengar ya. Mudah-mudahan dicatat. Terima kasih Mbak Siti. Iya. Salam sehat dan Terima sukses kasih, selalu. Mbak Siti. Selamat pagi. ya, gitu, terima Pak Said. kasih. Ya. Ya, diobrolin, Pak. Iya, iya. Bapak Dikomunikasikan. ngelempar ke saya yang lempar ke Pak Said. Dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Tapi kan sebenarnya dari dulu kan orang udah pernah tahu ya. Syaratnya Iya, adalah Betul. bisa berperilaku adil. Nah, Terus ada pertanyaan itu lagi. dia. Memang bisa. Betul. Iya. Tapi balik lagi dibilang, Mm-mm. emang ada manusia yang adil. Betul. Kalau kita mau Iya.
bilang sempurna, nggak ada yang sempurna. Enggak, masalahnya ini apa benchmarknya Adil ini kayak gimana gitu iya, ya kan, itu dia. yang kita nggak tahu. Kan ada misalnya Benchmark yang ada di sini biasanya. bukan. Di sini. Misalnya gini, Pak. Ya kan, ya kita harus berlaku adil, kita harus menafkahi. Lagi serius nih? Kita harus menafkahi istri-istri kita. Gitu. Oke. Istri kita Misalnya gitu, ya kan. Nah, terus kemudian kalau misalnya nggak nafkahin dua-duanya misalnya, gitu. Itu adil juga kan, Pak? Ya nggak gitu juga. Itu tadi berarti hak-haknya dihilangkan. Oh, gitu. Bapak pengen enaknya doang. Mau kondo ya? Modal komitmen doang. Komitmen bahwa oke ya, kita jalan doang Jalan udah. doang udah. Nggak ada kompensasi apa-apa. Nah, itu jangan sampai terjebak di situ gitu. Iya. Iya, Pak Said ya. Saya nggak bisa ngomong. Monogami saya nggak berani lah. Ini tonton sama ibu negara. Iya. Oke. Jadi Iya. ini sebetulnya membuat untuk yang mau berpoligami jadi lebih ketat gitu Iya, aturannya, aturannya. prosedurnya diikutin. Bahkan tadi Mbak Siti bilang bahwa bukan hanya atasan Iya. supaya menghindari transaksional tadi. Memang potensinya pasti ada. Iya. Tapi ada badan pengawasnya Badan juga pengawas. katanya. Tim Iya. maksudnya ya. Ada Iya. timnya ya. Timnya mengawasi. Oke. Berarti tidak sama wasit VAR tuh ya. Nah, wasit parah. Nah, jadi syaratnya misalnya gini, Iya. harus mendapatkan izin pengadilan maupun istri pertama. Iya kan? Karena ini Iya. ini untuk Om Andri nih. Iya. Karena Om Andri kan filosofinya lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Nah, ini nggak bisa nih berarti. Ini udah jelas nih ya. Patah, gugur dah prinsip Gugur Om ya, Andri di situ. gugur ya. Gugur. Cari cara lain ya. Kemudian belum memiliki anak selama 10 tahun pernikahan, misal. ya. Nah, terus kita lihat juga di syarat-syaratnya yang Ada tadi juga mungkin sempat istri Enggak, kita syarat pertamanya udah gugur, Pak. oh. Udah gugur di situ ya. Tadi apa, Om? cacat permanen mungkin kan. Iya, betul, Iya, termasuk iya, cacat iya, permanen iya. atau misalnya istri tidak bisa bisa memberikan memberikan, keturunan selama 10 tahun perkawinan. Iya. Terus yang penting juga mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri Nah, dan anak itu tadi, yang paling penting. dan tidak mengganggu tugas kedinasan. Karena banyak kejadian ya, karena banyak yang diurusin kan, pekerjaan kedinasannya malah terbengkalai. Iya. Gitu. Pengalamannya Om Andri gimana? Selama kita bisa bagi waktu sih sebenarnya nggak masalah, Pak. Fasih banget ya. Pengalaman berbicara. Biar sering Bapak tugas seneng. luar ini. Biar Bapak seneng aja ini. Mas Andri, Mas sering tugas luar makanya ya. Enggak, Pak. Saya siaran terus ini. Kalau kata Om Fadli, ya Pak. Kalau kita siaran nih gitu. Kita tuh nggak mungkin bohong, Pak. Iya, karena ada di YouTube, ya kan, ada di Radio Trijaya, ya kan. Iya kan, Pak. Kecuali Bapak minta izin siaran di tengah perjalanan karena ada meeting katanya. Kita sapa dulu nih untuk sobat iNews dan juga pendengar Trijaya yang udah ikutan di pagi hari ini melalui WhatsApp di 0812 111 1046. Dari Pak Gunawan, salam sehat selalu. Ayah wae katanya. Satu saja lebih baik. Nah, Berarti tadi sarannya Mbak betul, Siti, Mbak Siti, betul. monogami ya. Ya, monogami. Oke, ada Pak Afan. Pagi Om Fadli, Andri dan Pak Said. By the way, bukankah untuk pemerintah pusat ASN yang mau poligami udah lama ya ada peraturannya? Kenapa Pemprov DKI baru saat ini bikin peraturan tentang poligami? Jadi tadi sebelumnya udah ada ya di Sudah PP ada. tadi ya. PP sebenarnya udah tahun ada. ya dari 74 terus tahun 83. 83, Iya. Nah, ini kemarin diperbarui di Pergub itu. Iya, khusus untuk Jakarta 2025. mungkin Untuk ada Jakarta aturan yang lebih detail tambahan, lagi ya. Yang lebih rigid tadi Oke. katanya. Ada Pak Pratama. Kalau bawahan mau nikah harus ada izin dari atasan. Kalau atasan mau nikah atau mau nikah lagi harus minta izin ke siapa? Ya ke atasannya lagi, Pak. Berarti harus seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Sampai di sini kebersamaan Ya. kita di edisi kedua Kedua, Morning News. Ya. Om Said, terima kasih. Terima kasih Om Said. Ada yang pengen disampaikan Ya, terkait ada yang pengen dengan disampaikan, program baru kita ini, yang tentu harapannya bisa menjadi teman setia, bisa menjadi partner untuk sobat iNews dan pendengar Trijaya, sekaligus memberikan informasi dan bahasan yang gamblang dan informatif. Silakan Pak Said. Apa promonya untuk inews.id terutamanya? Ya mungkin nanti ya kita berharap sih ini kan konsen juga dengan berita-berita daerah ya. Iya. Ya.
Kalau kemarin mungkin morning zone lebih ke arah lifestyle ya mungkin. Oke. Ya. Kita mungkin lebih ke arah news sesuai dengan arahan pimpinan. Kita mungkin selain membahas di Jakarta, kita juga daerah. Oh, gitu. Dan juga mungkin peristiwa-peristiwa itu kan menarik juga tuh dibahas. Tadi contoh soal yang TNI AL di Iya. Sorong itu. Iya, Itu kan sangat menyita, ya lumayan lah. Berapa waktu ini oknum ya, ini oknum Iya. nih. Iya. Oknum TNI AL sudah berapa kali tuh? Ada di Tangerang kan? Iya. Terus di bener. ya ini terakhir di sini terus Karena ada lagi ini yang, ya. karena ini angkatan laut makanya jadi berita. Mungkin kalau angkutan laut beda ya. Beda. Mudik itu mudik. Iya. Terus, Gimana Pak? tapi kita masih bisa bercanda kan walaupun ini news. Siap, ya. Boleh Pak, nggak? ya? Masih boleh nggak? boleh. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Iya. Boleh. Kita ikut aja ya, Iya. ya Om ya. Enggak, masalahnya dari 2 hari ini Om Andri agak sedikit pendiam, Oh gitu. sedikit kalem. Iya. Gitu. Apakah karena Iya. eh, Ada tuntutan bukan Pak Said. itu gitu? Karena ada Pak Said. Karena ada Pak Said. Iya. Iya. Ini, iya. Ini Benar. jago silat Pak. Oh iya. Iya. Iya Pak. Harus Pak. Iya. Hati-hati loh, nanti di slam dunk. Betul. Tadi mau duduk, boleh nggak saya pantun kata dia gitu. Wah, gawat. Mau pantun Mbak? Oh jangan. Iya, Cakep. Iya belum Mbak. Oh, belum. Sampang simping. Cakep. Siapa di samping? Nah, Ngeri itu. Andri dan Fadli. Iya, coba gitu. Mantep ya. Oke lah. Sip, iya. Kita akhiri kebersamaan kita di pagi hari. Ketemu lagi besok di jam yang sama. Saya Fadil Sungkara. Saya Andri Susanto. Ada Om Said, ada kerabat kerja petugas. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Ketemu lagi besok di jam yang sama.